Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak bersama-sama kajian Islam Ustadz Mustafa yang berjudul Di Antara Tanda-Tanda Keluarga Bahagia. Semoga kita semua dapat keberkahan dan kemanfaatan dari tayangan ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, setiap dari kita tentu berharap dalam hidup ini mendapatkan kebahagiaan. Akan tetapi tidak sedikit dari kita yang salah akan memaknai kebahagiaan, sehingga ia menghalalkan segala cara dalam rangka untuk mendapatkan kebahagiaan. Ia berpikir bahwa harta yang banyak, jabatan yang tinggi, serta karir yang cemerlang itu adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebahagiaan. Akan tetapi dalam realitanya, jika kebahagiaan itu diukur dari materi, dari harta, dari jabatan, tentu tidak akan kita dengar jeritan keras serta isak tangis dari rumah yang mewah dan dari gedung yang bertingkat. Dan jika kemiskinan dan kurangnya ekonomi serta terbatasnya kehidupan itu menjadi sebab ukuran orang sengsara, maka barangkali tidak akan kita dengar gurauan dan canda tawa yang kita dengar dari rumah-rumah kecil yang sangat sederhana. Saudara-saudaraku sekalian yang kami hormati, berapa banyak dari mereka yang punya jabatan yang tinggi, namun di akhir mereka menjabat, justru itu menjadi masalah atau malapetaka baginya. Dengan jabatannya, justru dia bermasalah dengan hukum dan yang lainnya. Berapa banyak mereka yang serba berkecukupan, karir jabatan dia punya, akan tetapi berbagai masalah dia hadapi ketika ada di puncak kejayaan karirnya. Disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu teori, memberikan satu cara agar kita menjadi orang yang bahagia, orang yang sejahtera kehidupannya di dalam berkeluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teori, memberikan contoh dari orang yang mendapatkan kebahagiaan. Dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i. Yang pertama, antakuna zaujatuhu salihatan. Yang kedua, wa auladuhu abraran. Yang ketiga, wa khulatuhu sholihin. Dan yang keempat, wa ayyakuna rizquhu fi biladih. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tanda-tanda kepada kita, di antara termasuk hal yang harus kita lakukan dalam rangka untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. Yang pertama,
antakuna zaujatuhu salihatan. Yang pertama, keluarga dikatakan keluarga bahagia ketika di dalam keluarga itu terdapat istri yang salihah, istri yang berakhlakul karimah. Karena khairun nisa man idza nazarta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malika. Termasuk yang pertama yang menjadi ukuran keluarga itu bahagia adalah di dalamnya terdapat istri yang salihah. Siapa itu istri yang salihah? Istri yang salihah yaitu idza nazarta ilaiha sarratka. Ketika kau melihatnya, ketika kau memandangnya, maka di situ ucapan dan tingkah lakunya atau akhlaknya itu menyenangkan padamu. Yang kedua, wa idza amartaha ata'atka. Istri yang salihah, ciri daripada istri yang salihah yang kedua, jika kau perintahkan kepadamu, maka dia pasti akan taat akan perintahmu. Dan tentunya ini adalah perintah-perintah yang baik, karena sesungguhnya as-sam'u wa ta'atu wajibatun illa bimaksiyah wa in umira bimaksiyah fala sam'ah wala ta'atah. Karena sesungguhnya yang dinamakan taat yaitu ketika diperintah di dalam kebaikan. Namun jika diperintah di dalam hal yang tidak baik, maka wajib untuk tidak mentaatinya. Yang kedua, wa idza ghibta anha hafizatka. Dan ketika kau tinggalkan, ketika dirimu tidak ada di sampingnya, maka dia bisa menjaga dirinya fi nafsiha wa malika. Dia bisa menjaga dirinya dari aib dan dari sesuatu yang menjadi amanatmu. Itu termasuk di antara tanda-tanda atau ciri dari wanita yang salihah. Yang kedua, termasuk tanda daripada orang mendapatkan keluarga yang bahagia, wa auladuhu abraron. Anak-anaknya, keturunannya diberikan oleh Allah keturunan-keturunan yang baik. Hal ini senada dengan doa Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam di dalam Al-Quranul Karim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah istri-istri kami dan keturunan kami qurrata a'yun, yang menyenangkan hati, waja'alna lil muttaqina imama. Keluarga yang bahagia, di situ terdapat anak atau keturunan-keturunan yang baik. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana dijelaskan, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au waladin shalih yad'ulah. Jika kau telah meninggal dunia, jika anak Adam ini meninggal dunia, maka putuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Dan yang ketiga yaitu auladun sholih, anak yang soleh, anak yang baik, yang mau mendoakan kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi keluarga yang bahagia, karena yang ada di dalamnya adalah ada anak yang soleh. Kemudian yang ketiga, termasuk tanda-tanda daripada keluarga yang bahagia, yaitu wahulatuhus sholihin. Ia bergaul dengan orang-orang yang soleh. Kunu ma'asyadiqin. Dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah
Ar-rajul ala dini khalili falyanzur ahadukum mayukhalilu. Orang tergantung dari temannya. Agama seseorang selamat apa tidak itu tergantung dari temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Jika kau ingin mengetahui seseorang itu baik apa tidak, maka lihatlah pertemanannya. Oleh karena itu, di antara termasuk keluarga yang bahagia, yaitu dia berteman dengan orang-orang soleh. Yang keempat, tanda daripada keluarga yang bahagia, yaitu wa ayyakuna rizquhu fi biladi. Ekonominya tidak jauh dari rumahnya, ekonominya ada di negaranya sendiri, ekonominya ada di daerahnya sendiri. Bagaimana kita bisa mengatakan orang itu bahagia jika dia tidak pernah bertemu dengan keluarga? Pulang 1 tahun sekali, 2 tahun sekali, bahkan lebih dari itu. Bagaimana dia bisa melihat, bagaimana dia bisa merasakan keluarga yang bahagia? Sekali lagi, tanda daripada orang bahagia yaitu yang pertama, dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala istri yang salihah. Yang kedua, diberikan oleh Allah keturunan-keturunan yang baik. Yang ketiga, wa ulata'us sholihin, dia bergaul dengan orang-orang baik, dia bergaul dengan orang-orang yang saleh. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang baik jika pertemanannya orang yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan yang terakhir, di antara tanda orang yang bahagia yaitu wa ayyakuna rizquhu fi biladi. Rizkinya, ma'isyahnya, pekerjaannya ada di daerahnya sendiri, sehingga dia bisa pagi berangkat, pulang sore. Dia bisa berangkat, pagi berangkat, dan dia pagi berangkat dan sore pulang. Itu akan menjadikan dia bisa melihat bagaimana perkembangan dari keluarganya. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.